Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim pendampingan UMKM Bisnis Tisa Cookies yang beranggotakan Jenny Vanisia, Karisma Yogia Priana, Nindya Putri Alanda, dan Zahra Auliariani. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan laporan progres pendampingan bisnis yang telah kami laksanakan pada UMKM Tisa Cookies. Program pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, mulai dari tata kelola bisnis, manajemen produksi, pemasaran, hingga pengembangan usaha. Seluruh program kerja yang kami susun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata yang kami temukan selama melakukan observasi di lapangan. Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap program kerja beserta capaian yang telah berhasil kami laksanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja pertama kami, yaitu mengenai pembuatan e-wallet yang dilakukan pada tanggal 10 April 2026. Nah, hasil atau fakta lapangannya itu, kami menggunakan aplikasi GoPay Merchant untuk membuatkan QRIS, dan kami melakukan usulan kepada UMKM untuk membuat QRIS. Kenapa UMKM belum mempunyai QRIS? Karena UMKM masih mengandalkan metode pembukuan sederhana, yaitu dengan menggunakan nota. Nah, kami di sini agar mempermudah UMKM, maka dari itu kami membuatkan QRIS tersebut. Nah, dengan GoPay Merchant ini, dia tidak ada potongan admin sama sekali, dan dia tidak ada biaya-biaya apapun. Jadi, UMKM bisa menggunakannya secara gratis dan cuma-cuma. Selanjutnya, program kerja kami yang kedua ada di edukasi tentang pencatatan keuangan digital. Nah, tanggal pelaksanaan itu terjadi pada bulan April. Kami mendatangi langsung UMKM tersebut. Hasil atau fakta lapangannya, dikarenakan pihak UMKM masih menggunakan pencatatan manual, maka kami mengajarkannya untuk melakukan setiap pencatatan penjualan maupun bahan baku dengan menggunakan Excel. Karena dengan Excel, UMKM menjadi lebih efisien dalam melihat pelaporan laba mereka maupun melihat stok gudang dengan efisien. Program kerja kami yang ketiga ada di melakukan stok off-name dalam tiap bulannya. Nah, tanggal pelaksanaannya itu sudah dilakukan UMKM dalam setiap bulannya. Namun, kami memperbarui stok off-name tersebut karena mereka kemarin melakukannya dengan cara manual atau dengan pembukuan pencatatan sederhana, yaitu menggunakan buku dan ditulis secara manual. Maka, setelah kami melakukan edukasi mengenai stok off-name dengan Excel, maka UMKM sudah melakukan pembukuannya melalui Excel tersebut. Jadi, dengan edukasi tersebut, stok off-name dapat berjalan dengan lancar dan semuanya rincian-rincian stok off-name itu terlihat jelas pada Excel tersebut, dan pembukuan sederhana tidak diperlukan lagi sampai sekarang. Selanjutnya ada program kerja kami yang keempat adalah survei standar kebersihan dan penyimpanan bahan baku yang dilakukan langsung pada tanggal 2 Juni 2026. Nah, hasil atau fakta lapangannya, program survei kebersihan dan tata kelola penyimpanan bahan baku telah selesai dilakukan dengan hasil yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan UMKM. Dan kami sudah benar-benar memastikan apakah kondisi pembuatan itu layak atau tidaknya, dan apakah bahan-bahan yang digunakan itu emang bahan-bahan terbaik, dan apakah alat-alat tersebut higienis atau tidaknya. Dan kami juga di situ sudah melihat bagaimana produksi mereka, dan kami juga ikut melakukan produksi tersebut. Jadi kami tahu apakah pembuatannya bersih atau tidaknya, atau udah masuk dalam standar pangan atau belumnya. Jadi Tisa Cookies ini sudah terjamin kualitas kebersihannya. Selanjutnya, program kerja dan capaian KPI manajemen bahan baku dan produksi, yaitu pembuatan SOP UMKM yang sudah terlaksana pada tanggal 14 Mei 2026. Dengan hasil fakta lapangan, yaitu status program kerja ini telah terlaksanakan. Tujuan program kerja ini dibuat untuk menjaga konsistensi kualitas produk, meningkatkan efisiensi bahan baku, meminimalisir kesalahan kerja, serta menjamin higienitas dan keamanan produk. Dokumen SOP yang dibuat mencangkupi SOP produksi dan kebersihan, SOP produksi, SOP penyimpanan bahan baku, dan SOP keselamatan di lingkungan kerja. Berikut adalah isi daripada SOP dari Tisa Cookies.
Selanjutnya, program kerja dan capaian KPI manajemen pemasaran, yaitu menambah mitra konsiansi baru yang sudah dilaksanakan pada bulan Juni. Dengan hasil, yaitu kami telah menjalin kerjasama dengan mitra Seruit Buin, dan produk yang kami dampingi sekarang sudah berada di rak oleh Seruit Buin, dengan bukti capaian dokumentasi sebagai berikut. Selanjutnya, program kerja dan capaian KPI manajemen bahan baku dan produksi, yaitu melakukan inovasi desain kemasan pada tanggal pelaksanaan 30 Mei. Dengan hasil, dalam program kerja inovasi desain kemasan telah selesai dijalankan dan telah menghasilkan tampilan produk yang lebih modern dan relevan dengan tren pasar saat ini, sehingga memiliki kemungkinan untuk menarik minat pembeli Gen Z dan lebih terlihat hidup. Dan berikut adalah capaian before dan afternya. Lalu, program kerja selanjutnya adalah pembuatan slogan atau tagline bagi UMKM Tisa Cookies. Program ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026. Tagline yang kami usulkan adalah manisnya momen, bahagianya sederhana. Tagline ini dipilih karena mampu menggambarkan bahwa kebahagiaan dapat hadir melalui hal-hal sederhana, salah satunya menikmati cookies bersama keluarga maupun teman. Selain menjadi identitas merek, tagline ini juga bertujuan membangun hubungan emosional dengan konsumen sehingga produk lebih mudah diingat. Saat ini, tagline tersebut telah digunakan pada bio Instagram Tisa Cookies sebagai bagian dari strategi branding. Program berikutnya adalah optimalisasi penggunaan WhatsApp bisnis yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026. Sebelumnya, proses pemasaran masih menggunakan akun WhatsApp pribadi sehingga fitur-fitur pendukung bisnis belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, kami membantu pemilik usaha beralih menggunakan WhatsApp bisnis serta mengajarkan penggunaan berbagai fitur seperti katalog produk, balasan otomatis, label pelanggan, hingga informasi profil usaha. Dengan adanya perubahan ini, pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat, lebih profesional, dan memudahkan proses promosi maupun transaksi. Selanjutnya adalah pembuatan akun dan lokasi Google Maps. Program ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan visibilitas usaha di internet. Kami memastikan bahwa titik lokasi yang ditampilkan telah sesuai dengan alamat rumah produksi sehingga pelanggan, kurir ekspedisi maupun pengemudi ojek online dapat menemukan lokasi dengan mudah. Selain memberikan kemudahan akses, keberadaan usaha di Google Maps juga meningkatkan kredibilitas bisnis karena calon pelanggan dapat melihat lokasi, foto, serta informasi usaha secara langsung. Program kerja berikutnya adalah pembaruan logo pada profil Instagram UMKM Tisa Cookies. Pada program ini, perubahan yang dilakukan berfokus pada logo utama yang digunakan sebagai identitas visual akun. Logo lama diperbarui agar tampil lebih rapi, lebih jelas, dan lebih sesuai dengan karakter usaha Tisa Cookies. Pembaruan logo ini dilakukan untuk memberikan kesan yang lebih profesional, serta memudahkan konsumen mengenali akun resmi Tisa Cookies saat melihat profil Instagram. Dengan logo yang baru, tampilan profil Instagram menjadi lebih konsisten dan lebih menarik. Program kerja dan capaian KPI manajemen pemasaran dan distribusi produksi, yaitu adalah pembuatan konten promosi. Tanggal pelaksanaannya 3 Juni 2026. Hasil atau fakta lapangan, yaitu mewariskan produk Tisa Cookies di Expo Mahasiswa X UMKM di IIB Dharma Jaya dengan berhasil menjual 35 kemasan melebihi target yang sudah ditentukan, yaitu 20 kemasan. Antusiasme ini terjadi disebabkan oleh konten promosi dalam via story WA dan juga story IG. Dan ini terdapat bukti capaian yang telah kita kembangkan seperti produk habis total dan juga terdapat pemasaran di status WA. Dan selanjutnya ada program kerja dan capaian KPI pengembangan usaha dan permodalan. Mengusulkan 3 ide varian produk. Tanggal pelaksanaan 10 Mei 2026. Hasil atau fakta lapangan. Tisa Cookies Mocha Crunch, yaitu kombinasi kopi Arabica dan coklat premium dengan aroma lembut dan rasa sedikit pahit manis, cocok untuk peningkat kopi muda yang ingin cemilan elegan. Kemudian ada Tisa Cookies Matcha Bliss, yaitu varian hijau pastel dengan rasa matcha Jepang yang earthy dan creamy, memberi kesan tenang dan estetik pada untuk dinding Gen Z yang suka warna lembut. Dan yang ketiga ada Choco Oat Crunch, yaitu campuran coklat chip dengan oat panggang, bahkan sederhana, sehat dan gampang diolah, cocok untuk cemilan gluten free. Dan kemudian ada bukti capaian, yaitu masih menunggu konfirmasi dari owner terkait kesesuaian varian yang telah kami usulkan.
Dan juga Ona sedang melakukan riset pasar terhadap bahan baku yang diperlukan untuk membuat 3 varian baru, apakah sesuai dengan segmentasi pasar. Selanjutnya ada program kerja dan capaian KPI pengembangan usaha dan permodalan, yaitu melakukan sharing pengetahuan terkait pendanaan usaha UMKM. Tanggal pelaksanaannya di 15 Juni 2026. Dan hasil atau fakta lapangan, status program kerja ini telah terlaksana. Program ini fokus meningkatkan kapasitas finansial UMKM melalui edukasi tata kelola keuangan dan pemenuhan syarat pemodalan formal. Kami mendampingi pelaku usaha menyusun rencana kebutuhan modal, memisahkan keuangan pribadi dengan usaha, serta menyiapkan dokumen pendukung seperti legalitas usaha. Dan hasil akhirnya, pelaku UMKM memiliki profil bisnis yang lebih kredibel dan siap mengakses sumber pendanaan yang legal. Dan ada bukti pencapaian saat kami sedang melakukan program fokus meningkatkan kapasitas finansial UMKM. Kemudian, pada slide ini ditampilkan tabel pencatatan hasil penjualan Tisa Cookies selama mengikuti kegiatan kolaborasi Expo UMKM dan mahasiswa IIB Dharma Jaya. Selama pelaksanaan Expo, kami berhasil menjual sebanyak 35 kemasan produk Tisa Cookies. Harga beli produk dari owner adalah sebesar 14.000 per kemasan. Kemudian kami menjualnya kepada konsumen dengan harga 20.000 per kemasan. Dengan demikian, setiap produk memberikan keuntungan sebesar Rp6.000. Jika dihitung secara keseluruhan, total modal yang dikeluarkan untuk 35 kemasan adalah sebesar Rp490.000. Sedangkan total omset penjualan yang diperoleh mencapai Rp700.000. Dari hasil tersebut, keuntungan bersih yang berhasil kami peroleh adalah sebesar Rp210.000. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang kami lakukan selama Expo cukup efektif, mulai dari promosi melalui media sosial, tampilan booth yang menarik, hingga pelayanan kepada konsumen. Selain memperoleh keuntungan, kegiatan Expo ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan produk Tisa Cookies kepada masyarakat yang lebih luas, serta meningkatkan brand awareness UMKM. Berikut kami tampilkan dokumentasi kegiatan Expo Kolaborasi UMKM dan Mahasiswa Dharma Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Juni 2026 di lapangan basket IIB Dharma Jaya. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pengalaman langsung mengenai proses pemasaran produk, pelayanan kepada konsumen, serta pentingnya kerjasama tim dalam mendukung keberhasilan sebuah kegiatan bisnis. Selain memberikan tambahan omset bagi UMKM, Expo ini juga menjadi media promosi yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengenalan merek Tisa Cookies kepada masyarakat. Demikian pemaparan mengenai seluruh program kerja pendampingan bisnis yang telah kami laksanakan pada UMKM Tisa Cookies. Secara keseluruhan, sebagian besar program kerja telah berhasil direalisasikan dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola usaha, sistem produksi, pemasaran, serta pengembangan bisnis oleh UMKM Tisa Cookies. Kami berharap seluruh inovasi dan pendampingan yang telah diberikan dapat terus diterapkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha, memperluas mangsa pasar, dan mendukung pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak Tisa Cookies, serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program pendampingan bisnis ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.